Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan kepada Bu Rasma selaku dosen pengampu dari mata kuliah topik dalam pengelolaan data multimedia. Perkenalkan, saya Darius Irfan Putrawanto dengan NRPN 02624265. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tugas pertama dari tugas topik dalam pengolahan data multimedia, yaitu image classification of over dimension overload atau auto trucks using transfer learning with VCC16. Saya awali dari latar belakang mengapa saya mengambil dataset terkodel pada tugas kali ini, yaitu odol atau over dimension overload itu salah satu penyebab dari kerusakan infrastruktur dan kecelakaan yang ada di jalan raya. Diperlukan sebuah sistem otomatis itu berbasis computer vision untuk membantu deteksi dini dari truk odol berdasarkan citra yang ada. Nah, digunakan pendekatan deep learning, khususnya CNN atau convolutional neural network, yang terbukti efektif untuk klasifikasi gambar kendaraan. Nah, nantinya akan dilakukan perbandingan antara truk odol dan truk normal atau non odol. Seperti itu. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana mengklasifikasikan truk odol dan non odol menggunakan deep learning. Dan yang kedua yaitu arsitektur apa yang efektif untuk dataset odol yang terbatas. Nah, tujuannya yaitu mengimplementasikan transfer learning menggunakan model VGG16 dan menganalisis performa model terhadap dataset odol yang digunakan nantinya. Kalau untuk datasetnya diambil dari Roboflow yaitu Truck Over Dimension Object Detection Model by Sigara. Ini memiliki format awal YOLO, yaitu object detection yang nantinya dikonversi menjadi format klasifikasi odol dan not odol. Total datanya yaitu data tren sejumlah 879 gambar dan data validnya 165 gambar. Lalu beranjak ke modelnya VGG16. VGG16 atau Very Deep Convolutional Neural Network for Large Scale Image Recognition itu merupakan salah satu arsitektur pre-train yang paling populer dalam klasifikasi citra. Nah, model VGG16 ini diperkenalkan pertama kalinya pada konferensi IALS VRC 2014 dan menjadi tolak ukur utama atau benchmark dalam bidang image recognition dikembangkan oleh Visual Graphics Group dari University of Oxford. VGG16 ini pada saat itu berhasil mengungguli model standarnya seperti AlexNet dan saat itu banyak digunakan pada berbagai penelitian ataupun berbagai industri. Nah, yang selanjutnya itu arsitektur. Arsitektur dari VGG16 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. VGG16 ini mempunyai sejumlah 13 convolutional layer di sini. Ada 5 dari polling layer dan ada 3 dense layer atau fully connected. Untuk langkah utama yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu ada pertama data pre-processing berupa augmentasi gambar dan normalisasi. Yang kedua ada transfer dengan VGG16 pre-train. Yang selanjutnya ada feature extraction. Lalu ada fully connected layer dan menghasilkan sebuah output klasifikasinya. Arsitektur yang digunakan yaitu base modelnya, yaitu VGG16, dan classifier headnya sebagai berikut. Nah, ini adalah gambaran besar dari model VGG16 yang digunakan. Yang pertama yaitu di sini ada input layer, ukuran inputnya yaitu 224 kali 224 kali eh, 3 filternya. Yang selanjutnya ada sejumlah 5 blok satu, blok 2, blok 3, blok 4, dan blok 5. Blok satu terdapat 2 convolution layer, jumlah 64 filter kali 2. Lalu di sini ada max volume-nya berwarna merah. Yang selanjutnya ada blok 2 ukuran 112 kali 112 dengan 128 filter. Lalu ada max pooling lagi di warna merah ini. Yang blok ketiga yaitu 56 kali 56 dan memiliki 256 filter. Ada max pooling lagi. Dan yang keempat ada 28 kali 28 kali 512 filter. Ada max pooling lagi. Dan yang kelima 14 kali 14 kali 512 filter. Lalu ada max pooling lagi dan ada 3 fully connected atau dense layer di sini versi satu, versi 2, versi 3 dan yang terakhir ada output layer. Itu merupakan gambaran utama dari model VGG16-nya. Untuk implementasinya nanti dijalankan pada beberapa lab menggunakan frameworknya TensorFlow dan menggunakan GPU Tensor T4. Beralih ke Google Colab yang telah dilakukan.
Sebelumnya saya melakukan running data di Google Colab ini menggunakan PC dan ini saya merekamnya menggunakan laptop. Namun di sini saya sudah mendapatkan hasil-hasil yang telah didapatkan dari eh, running yang ada seperti itu. Nah, di sini dataset yang digunakan itu dataset berbentuk zip yang saya katakan tadi, yaitu dataset object detection, sehingga untuk format awalnya yaitu ada di sini ada test dan train dan valid. Misalnya untuk tes di sini ada image dan label. Label ini yang melabelkan odol dan not odolnya. Untuk image-nya seperti ini. Ini berbeda dengan PGJ16 yang digunakan nantinya. Nah, ini dilakukan ekstraksi dari file zip yang ada setelah diunggah ke Google Colab. Nah, yang kedua dan yang ketiga ini merupakan konversi untuk bisa dijalankan pada VGC16 ini. Di mana di sini membuat sebuah folder baru untuk klasifikasinya dan dipisahkan mana yang auto dan mana yang not auto. Di mana kita bisa mendapatkan data ini yaitu dengan dari labelnya. Nah, di setiap gambar ini untuk objek detection pastinya dapat sebuah label. Nanti label itu terdapat auto dan not auto. Nah, di sini dilakukan pemisahan untuk klasifikasinya berdasarkan isi labelnya seperti itu. Ini sudah dilakukan pemisahan di folder client class. Lalu begitu pula dengan validnya juga dilakukan pemisahan dilakukan di uh, call class. Lalu ini untuk path-nya saja dan kita beranjak ke PGG16-nya di sini. Ini dilakukan sebanyak 10 epoch. Nah, di sini dapat dilihat ditemukan sebanyak 809 gambar terdiri dari dua kelas dan ini merupakan data trennya dan 165 gambar terdiri dari dua kelas ini yang merupakan data validnya. Nah, di sini dihasilkan 10 epoch dan dapat dilihat bahwasanya akurasi yang didapatkan di epoch 10 yaitu 0,72 atau dikatakan ini berhasil dijalankan dengan akurasi sebesar 72%. Nah, selanjutnya di sini ada convolution metricnya, prediksi datanya, dapat dilihat bahwasanya akurasi keseluruhan dari 10 epoch yang telah dijalankan yaitu 0,60, lalu precisionnya ada pada angka 0,57 dan recoilnya ada pada angka 0,6. Lalu selanjutnya di sini ada hasil luarannya. Kita bisa melihat apakah truk itu berhasil dideteksi sebagai truk odol atau truk non odol. Nah, dapat dilihat di sini uh, sangat jelas dan benar bahwasanya gambar 1, 2, 3, 4, dan 5 ini bukan merupakan truk odol dan yang keenam ini truk odol. Maka dapat dikatakan bahwasanya model ini berhasil dan sukses untuk mendeteksi dari eh, klasifikasi truk odol dan not odol itu dari sejumlah hanya kurang lebih 1.000 dataset seperti itu. Ini yang sudah dilakukan, lalu beranjak ke kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya yaitu arsitektur VGG16 ini efektif untuk klasifikasi data auto yang saya katakan tadi, memiliki dataset yang cukup kecil sejumlah 1.000 gambar dengan akurasi sebesar 72%. Nah, transfer learning ini berperan penting untuk membantu penghematan waktu training pada dataset yang jumlah kecil ini. Nah, dataset outdoor itu hasil konversi dari YOLO yang saya katakan tadi itu berhasil dimanfaatkan untuk klasifikasi biner. Nah, untuk saran selanjutnya yaitu bisa uh, dataset ini dilanjutkan ke model deteksi seperti YOLO untuk object localization dan bagus untuk dilakukan fine tuning dan augmentasi tambahan untuk meningkatkan akurasi yang ada. Mengingat bahwasanya hanya 0,72% dan seperti pada paper-paper itu akurasi terbaik itu mungkin lebih dari 90%. Perlu adanya fine tuning ke depannya seperti itu. Baik, itu saja presentasi singkat dari tugas pertama mata kuliah topik dalam pengolahan data multimedia. Mohon maaf apabila tugas pada pertama ini kurang memuaskan atau kurang tepat. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.